Hai adik-adik, kita bertemu lagi lewat sidang di rumah saja ya. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian tetap sehat? Nah, kali ini kita akan bersidang anak-anak. Nah, mereview tugas minggu lalu, cerita minggu lalu. Siapa adik-adik semua yang sudah bisa bangun pagi? Ya, ketika matahari terbit, adik-adik bisa bangun pagi. Ayo siapa? Nah, kakak harap kalian bisa ya melakukan bangun pagi meskipun belajarnya di rumah, tapi kalian tetap bisa bangun pagi. Untuk apa? Untuk berdoa datang pada Tuhan. Ya, sebelum kita mulai sidang anak-anak kali ini, yuk kita terlebih berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangan kita, ditutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini. Kami mau bersidang anak-anak. Tuhan pimpin kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami mau supaya Tuhan memimpin kami. Engkau senantiasa ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, cerita kakak kali ini berjudul Tuhan baik memberi suhu yang nyaman. Kakak ulangi lagi ya. Tuhan baik memberi suhu yang nyaman. Nah, nas Alkitabnya ada di dalam Yesaya pasal 45 ayat 18. Ada di Yesaya pasal 45 ayat 18. Nah, adik-adik di sini pernah nggak kalian merasa badannya kedinginan atau kepanasan? Nah, pernah nggak kedinginan sampai menggigil atau badannya panas? Hangat, badannya panas sekali. Pernah nggak kalian mengalaminya? Nah, kalau adik-adik kedinginan, pasti suhu badan kalian pasti turun, rendah pasti. Tetapi kalau adik-adik mengalami badannya panas, pasti suhu badan adik-adik lagi meningkat. Nah, panas dan dingin tadi itu dinamakan dengan suhu. Nah, Tuhan itu mengatur, memberikan suhu di tempat kita berada ini, di bumi ini, dengan suhu yang nyaman. Nah, adik-adik tahu enggak alat yang berikut ini? Coba apa namanya alat ini? Untuk mengukur suhu tubuh. Nah, ini namanya termometer. Nah, termometer itu ada yang termometer digital. Nah, biasanya kalau sekarang ini banyak kita dapati kalau kita kalau orang tua kalian misalkan ke kantor. Nah, karena sekarang ada pandemi COVID-19, makanya setiap mau masuk gedung, nah itu selalu dicek suhu. Nah, biasanya di dahinya kayak cek suhu gitu, model tembak gitu. Nah, itu namanya termometer. Nah, ada juga termometer yang manual. Nah, termometer manual ini adalah seperti ini adik-adik. Lah, itu dengan air raksa. Nah, biasanya kalau di rumah sakit itu ditaruh di sini di ketiak, kadang ya sama susternya ditaruh di ketiak, terus ditunggu sampai air raksanya naik. Nah, terus di situ ketahuan suhu adik-adik berapa.
Nah, kalau adik-adik mengalami sakit demam, nah itu pasti suhunya naik. Nah, ada yang naik mungkin setengah derajat, 1 derajat, atau bahkan sampai 2 derajat, sehingga panas sekali. Nah, suhu badan kita yang normal itu adalah 36 derajat atau 37 derajat adik-adik. Nah, jadi ketika kalian demam itu pasti suhu kalian akan naik dari standarnya itu. Nah, makanya di bumi ini Tuhan memberikan suhu yang pas, suhu yang nyaman buat kita. Nah, adik-adik, kakak beritahu. Nah, ini daerah tempat apa ini? Ini dingin apa panas? Nah, ada padang pasir, savana. Dingin atau panas tempat ini? Ya, panas sekali. Panasnya membuat pohon-pohon itu pohon-pohon tertentu aja yang bisa hidup di tempat yang panas seperti ini adik-adik. Ada binatang-binatang juga, binatangnya juga tentunya binatang yang sesuai dengan suhu di daerah panas ini. Nah, tapi Tuhan memberikan daerah yang panas atau suhu yang panas itu, dia tidak akan sampai membuat manusia atau membuat hewan atau makhluk hidup itu mati karena kepanasan, karena suhunya yang terlalu tinggi. Tidak akan adik-adik, pasti mereka bisa bertahan hidup. Nah, sekarang kalau berada di tempat yang panas, nah bagaimana untuk mengatasi suhu yang panas? Nah, mungkin kalau di tempat kita cuacanya lagi panas, nah adik-adik apa yang kalian lakukan biasanya? Mandi, ya bisa. Berenang juga bisa. Ayo, apalagi kalau keluar rumah pakai apa? Topi atau payung biar tidak kepanasan ya. Terus juga pakai baju yang tipis, jangan baju yang tebal. Nah, baju yang tipis yang bisa menyerap keringat. Nah, adik-adik, Tuhan juga memberikan suhu yang dingin. Nah, contohnya seperti gambar ini. Nah, suhunya dingin sekali seperti di daerah kutub adik-adik. Nah, di daerah kutub itu kan kalau lagi musim dingin, nah di situ banyak salju. Nah, banyak saljunya. Nah, tapi orang-orang di sana juga tidak akan Tuhan juga tidak akan membuat manusia atau orang-orang di sana itu mati kedinginan, atau tidak akan membuat manusia itu membeku seperti es. Nah, Tuhan tahu adik-adik. Nah, ketika mereka yang tinggal di daerah kutub atau yang tinggal di musim dingin yang ada saljunya itu, nah itu mereka memakai baju hangat adik-adik, baju yang tebal seperti ini. Nah, mereka beraktivitas keluar rumah memakai baju yang hangat. Nah, sekarang ketika cuaca dingin, apa yang kalian lakukan? Apa yang adik-adik lakukan? Bagaimana mengatasi supaya dengan cuaca yang dingin ini? Nah, bisa memakai apa? Baju yang tebal. Atau kalau tidur memakai selimut yang tebal. Atau bisa juga apa? Memakai sarung tangan ya. Kalau di tempat-tempat daerah dingin, mereka yang musim dingin ada saljunya, mereka pasti pakai sarung tangan yang tebal. Kemudian pakai sepatu bot yang tinggi, pakai kaos kaki, pakai sial yang di leher. Nah, sehingga mereka tubuhnya tetap hangat. Nah, adik-adik, nah itulah Tuhan kita itu, dia sangat memperhatikan umatnya. Nah, meskipun suhu yang di bumi ini, nah ada yang tinggal di tempat yang suhunya tinggi atau panas, ada yang tinggal di
tempat yang bersuhu dingin, Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan tetap merawat mereka, tidak membiarkan orang-orang itu sampai membeku. Adik-adik, maka dari itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, ketika musim dingin, kita juga bisa melakukan makan apa kira-kira ya yang membuat badan kita hangat. Ya, mungkin bisa minum air teh hangat, minum coklat hangat, minum makan sup yang hangat, atau makan minum air jahe mungkin ya, yang bisa menghangatkan badan kita. Nah, maka dari itu adik-adik, ketika kita ketika kita merasa kepanasan atau kita merasa kedinginan, cuacanya dingin, atau ketika adik-adik minum teh hangat, atau ketika adik-adik minum es, nah ingatlah Tuhan kita, Dia senantiasa memberi suhu yang tepat buat kita, suhu yang pas buat kita. Maka dari itu kita senantiasa harus bersyukur. Tuhan bisa kita bisa mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan, sehingga bumi kita ini tetap indah meskipun berbeda-beda suhu yang Tuhan berikan. Kita semua tetap hidup, makhluk hidup, tanaman tetap tumbuh ya. Nah, puji Tuhan adik-adik, ceritanya sampai di sini. Nah, ayat hafalannya ada di teks berikut ini ya. Nah, kalian jangan lupa untuk menghafalkannya. Nah, sebelum kakak akhiri, yuk kita sama-sama datang pada Tuhan kembali. Kita berdoa. Tangan kita dilipat, mata kita ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengerti kami. Engkau sangat memperhatikan dengan kondisi kami. Terima kasih atas suhu yang telah Tuhan berikan buat kami, suhu yang nyaman sehingga kami tetap hidup, kami tetap bisa memuji Tuhan, kami tetap bisa melakukan aktivitas. Tuhan, Engkaulah Sang Pencipta segala sesuatu. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Aku cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu lagi di cerita dan sidang anak-anak selanjutnya. Tuhan memberkati kalian semua. Lagi rohani.